Selamat sore Bapak Ibu sekalian dari BRI Soekarno-Hatta ya. Perkenalkan nama saya Dr. Linda, saya dokter umum di Bethsaida Hospital. Pada hari ini saya mau bawa materi tentang vaksin COVID-19 dan efek sampingnya. Ini sedikit latar belakang aja, jadi seperti yang udah kita tahu ya, pada tanggal 31 Desember 2019 muncul klaster pneumonia di Wuhan, China, dan sudah ditetapkan menjadi pandemi di tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO. Sampai sekarang masih terus berjalan ya, COVID-19 masih menjadi pandemi juga ya di seluruh dunia. Apalagi sekarang udah muncul banyak banget nih beritanya di India, ternyata makin banyak lagi kasusnya ya. Di Indonesia juga makin meningkat lagi di beberapa daerah untuk kasus COVID-19 ya, banyak yang positif dan banyak juga yang masih meninggal karena COVID-19. Oke, nah ini peta sebaran COVID-19 sih di Indonesia per 11 sampai 24 Maret kemarin ya, baru banget nih pasti sih. Ini sih tentang vaksin yang sudah diberikan ya sampai saat Maret kemarin itu sudah sampai 9,3 juta dosis, dan orang yang sudah divaksinasi secara tuntas itu baru 2,9 juta jiwa, dan total kasus per Maret kemarin itu masih 1,4 juta jiwa, dan yang meninggal masih banyak ya, 39.000. Oke, jadi untuk pemberian vaksin COVID sih sampai sekarang masih tetap berlangsung ya dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Vaskes ya. Jadinya apapun itu vaksinnya tetap harus diberikan vaksin ya. Nah, ini gejala COVID-19 ya, semua juga udah pasti familiar ya, antara demam atau batuk kering atau gak ada gangguan pernafasan. Yang paling sering yaitu ada gangguan penciuman, ada gangguan pengecapan juga, kadang mual, ada diare juga lemas. Nah, cara penularannya jadi via droplet ya, atau berbicara atau kontak dengan orang yang positif COVID-19. Makanya kenapa kita disarankan untuk 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadinya sampai saat ini karena dia virus, memang virus itu rata-rata penularannya lewat ini sih ya, airborne, jadinya lewat droplet, jadinya gampang banget tertularnya karena virus itu partikelnya lebih kecil daripada bakteri, jadi penularannya sangat cepat, dan tapi dia juga self-limiting disease, jadinya memang walaupun dia gejalanya lebih bandel, tapi dia akan sembuh dengan sendirinya, tapi itu juga tergantung dari imunitas kita masing-masing. Nah, ini upaya pengendalian yang sudah sering banget marak selalu diberitahukan ya setiap saat atau setiap di sekitar kita ya, lingkungan-lingkungan, bagaimana cara kita menjaga memprotek diri kita sendiri ya dari si virus COVID-19 ini ataupun virus-virus lainnya, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak di lingkungan ya, di tempat-tempat publik, dan juga mencuci tangan dengan 6 langkah. Nah, ini ada upaya pengendalian tambahan yaitu dengan vaksin COVID-19. Jadinya vaksin ini juga tidak hanya dapat bertumpu dengan vaksin saja ya, jadinya memang harus ada upaya pengendalian lainnya dengan cara tadi itu 3M ya, atau 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini sekilas aja sih tentang vaksin. Jadi vaksin itu kalau simpelnya sih kita bisa bilang adalah suatu zat atau misalnya obat yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang antibodi kita agar mengenali si virus tersebut. Nah, vaksin itu bagaimana bekerjanya, bedanya sama infeksi alamiah itu apa? Jadinya kalau infeksi alamiah itu adalah ketika kita sudah kena penyakit tersebut, nanti antibodi kita akhirnya kenal sama si virus tersebut. Nah, nanti kalau misalnya virus itu datang lagi ke dalam tubuh kita, kita sudah kenal dan kita tidak akan terjangkit lagi penyakit tersebut. Tapi kalau misalnya kita kebal setelah vaksinasi, yaitu ketika kita sehat, kita belum punya antibodinya terhadap virus tersebut. Nah, si vaksin itu yang berupa obat ya, obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu antibodi kita berusaha untuk mengenali si virus tersebut. Nah, akhirnya ketika nanti si virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, antibodi kita sudah kenal dan kita tidak akan sakit. Ini tujuan vaksinasi COVID-19 pastinya membentuk kekebalan kelompok ya. Jadi kita tidak hanya memproteksi diri kita sendiri, tapi kita juga memproteksi lingkungan kita gitu. Lalu setelah itu bisa menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, lalu memperkuat sistem kesehatan kita secara menyeluruh, dan ini dampaknya besar banget kepada sosial dan ekonomi negara kita juga. Nah, tipe imunisasi ini ada yang pasif dan aktif. Kalau pasif ini seperti contohnya antara ibu hamil ya, jadinya ibu yang mengandung anaknya, nanti antibodi di dalam ibunya akan ditransfer melalui plasenta kepada anaknya.
Nah, kalau aktif itu seperti tadi, yaitu infeksi dari suatu penyakit. Misalnya kita sudah pernah terjangkit satu penyakit tersebut, akhirnya kita punya antibodi terhadap penyakit tersebut, atau vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tadi ya obat yang diberikan kepada tubuh kita, dan kita menjadi kebal terhadap penyakit tersebut karena antibodi kita sudah kenal terhadap virus tersebut. Nah, ini bedanya vaksin sama obat. Jadi yang boleh mendapatkan vaksin siapa aja? Semuanya boleh dapat vaksin, terutama orang-orang yang sehat dan orang-orang yang belum pernah terjangkit penyakit tersebut. Nah, kalau obat-obatan itu diberikannya kepada orang yang sakit. Jadi kalau misalnya orang nggak sakit, ya kita nggak usah kasih obat. Lalu kenapa kita dikasih vaksin? Untuk mencegah penyakit. Jadi ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kita kena sakit, kita prevent dulu segalanya dengan salah satunya yaitu dengan cara vaksin. Lalu kalau obat ya hanya untuk mengobati si penyakit tersebut ketika sudah muncul penyakit tersebut. Lalu gimana cara mendapatkannya? Kalau vaksin biasanya sudah bisa diberikannya di setiap fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas nih, yang program pemerintah imunisasi dasar untuk baby, untuk anak-anak, semuanya bisa diberikan. Atau di rumah sakit untuk vaksinasi dewasa, lansia juga bisa diberikan. Kalau obat-obatan juga bisa didapatnya itu lebih luas lagi ya, bisa di farmasi, kita bisa beli sendiri, bisa ke apotek dan lain-lainnya. Nah, kalau vaksin itu tetap hanya ada di fasilitas kesehatan, karena itu harus benar, vaksinnya itu harus valid, harus terdaftar juga di BPOM. Lalu berapa macam nih? Kalau vaksin sih hanya sampai saat ini baru 8-15 macam vaksin ya untuk anak-anak. Dan untuk obat-obatan ini justru banyak banget ya, obat-obatan, obat batuk beda, obat pilek beda, obat sakit pinggang beda, jadinya banyak banget variasinya. Oke, nah kapan mereka mendapatkannya? Jadi kalau vaksin ini diberikan ketika adanya KLB atau kejadian luar biasa. Jadi seperti misalnya pandemi seperti ini ya, jadi benar-benar kejadian luar biasa sampai pandemi, semua orang hampir kena semua. Jadinya kita harus membentuk si vaksin ini, kita harus membuat supaya si pandeminya tidak semakin berkepanjangan. Nah, kalau obat-obatan itu biasanya diberikan saat sakit aja. Lalu efek sampingnya bagaimana? Kalau vaksin itu, semua vaksin antara anak-anak atau orang tua atau dewasa, semuanya kalau tidak demam ya nyeri daerah suntikan. Kalau misalnya demam nanti bisa diberikan obat penurun demam, atau misalnya tiba-tiba lemes atau sakit kepala, itu penyakit itu gejala penyerta aja. Lalu satu lagi biasanya bengkak daerah suntikan. Nah, kalau bengkak itu biasanya sih reaksi lokal aja, itu memang toleransi kita terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu nanti bisa dikompres aja dengan es batu di daerah yang bengkak tersebut, biasanya sih 1-2 hari bisa hilang. Kalau obat-obatan biasanya efek samping tuh banyak banget, macam-macam ya, satu obat aja bisa efek sampingnya banyak banget. Jadinya kalau obat-obatan tuh lebih bervariasi. Nah, ini tahapan kelompok prioritas penerima vaksin sampai saat ini ya, program pemerintah kita. Sampai sekarang sih kita sudah sampai di tahap petugas publik dan lansia. Nanti kita akan maju lagi ke tahap masyarakat rentan dan masyarakat lainnya, kira-kira mungkin di bulan Juni ya. Oke, nah ini definisi KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ini adalah semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Dan ini menjadi perhatian untuk ini ya, pemerintah juga, untuk tenaga medis juga, agar kita bisa mendata nih kira-kira masyarakat Indonesia tuh setelah divaksin atau diimunisasi, kejadian ikutannya apa aja sih, apa yang demam berapa persen, misalnya yang alergi ternyata berapa persen, itu semua akan terdata dan nanti akan diolah lagi oleh BPOM apakah vaksin ini layak untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia atau tidak. Nah, ini reaksi yang mungkin terjadi ya, biasa ada reaksi lokal, sistemik, atau reaksi lainnya. Tadi reaksi lokal biasanya tadi ya nyeri atau bengkak daerah suntikan, atau kadang-kadang misalnya higienitasnya tidak dijaga, bisa saja muncul abses atau bernanah. Jadinya walaupun suntikan itu adalah luka kecil banget, itu tetap merupakan luka terbuka, jadinya harus tetap dijaga higienitasnya. Misalnya di plester, nanti setelah misalnya plasternya sudah dibuka tidak ada perdarahan lagi, kita harus tetap cuci dengan bersih gitu ya. Kita harus menjaga higienitas dengan baik supaya tidak menimbulkan reaksi lainnya seperti bernanah atau menimbulkan adanya koloni bakteri di daerah suntikan tersebut. Lalu reaksi sistemik, misalnya demam atau nyeri otot atau lemes, kadang ada yang rasanya mau pingsan, ada yang nafsu makannya malah meningkat. Nah, itu bervariasi sih, tergantung toleransi masing-masing individu ya terhadap vaksin ini. Reaksi lainnya, nah ini yang cukup penting banget ya, yaitu reaksi alergi atau anafilaktik.
Nah, ini contohnya seperti reaksi lokal ya, reaksi lokal pada lengan nih. Jadi anak-anak yang sudah disuntik vaksinnya biasanya kadang ada yang bisa muncul bengkak seperti ini. Nah, tapi gejala seperti ini tidak hanya ditimbulkan karena ini kandungan vaksinnya tersebut, tapi bisa saja dari cara penyimpanannya, cara penyuntikannya gitu sih. Tapi kalau misalnya expired itu tidak mungkin, karena pasti semua fasilitas kesehatan akan mendata dengan baik. Kalau misalnya expired pasti dibuang sih, karena nggak mungkin akan disimpan terus. Mereka akan selalu mengolah data. Jangan khawatir kalau misalnya kita vaksin di Vaskes itu ada vaksin yang expired, itu tidak mungkin. Nah, anafilaktik. Jadi gejala anafilaktik ini gejala yang sangat berbahaya ya ketika sudah divaksinasi. Ini kejadiannya sih hampir 1 banding 1 juta, jadi sebenarnya sangat jarang, cuman ada saja yang terjadi. Jadi reaksi ini adalah ketika tubuh kita tidak bisa toleransi terhadap vaksin yang kita dapatkan, dan bisa menyebabkan gejala pernafasan kita, misalnya jadi sesak nafas, batuk, stridor, atau hipoksemia. Jadi kesannya saluran pernafasan kita menyempit dan bisa menyebabkan hingga kematian bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat ya. Lalu bisa juga menurunkan tekanan darah kita, jadi tiba-tiba kita pingsan mendadak, langsung tiba-tiba kolaps ya, jatuh ke lantai. Nah, itu adalah karena si efek anafilaktik ini. Nah, itu harus diberikan obat-obatan secara intravena atau masuk ke dalam pembuluh darah secara cepat dan tepat ya oleh tenaga medis, dan ini reaksinya lumayan cepat, jadinya harus ditangani dengan cepat juga gitu. Jadinya ini adalah suatu kelanjutan dari reaksi alergi sih. Jadinya satu tingkat di bawahnya yaitu reaksi alergi. Biasanya kalau reaksi alergi itu seperti merah-merah seluruh badan, gatal-gatal seluruh badan, atau misalnya tiba-tiba bentol, misalnya setelah disuntik 15 menit atau 30 menit kemudian muncul bentol-bentol. Nah, itu kemungkinan sih alergi. Mungkin bisa disebabkan oleh pasiennya punya riwayat alergi sebelumnya, misalnya di keluarga punya riwayat alergi, atau misalnya punya riwayat asma yang yaitu gangguan pernafasan yang mayoritasnya disebabkan oleh alergi gitu. Jadinya memang harus waspada kepada pasien-pasien yang memang punya riwayat alergi, jadi harus disiapkan obat-obat anti alergi agar bisa diberikan dengan cepat. Tapi nggak usah khawatir, karena pasti di setiap fasilitas kesehatan semua tenaga medis akan siap sedia untuk memantau setelah vaksin kurang lebih 30 menit atau bahkan bisa sampai 45 menit itu kita pantau untuk reaksi alergi atau anafilaktiknya. Bila setelah lewat dari 30 menit kita bisa katakan sudah cukup aman, nanti kita tinggal pantau efek sampingnya saja seperti reaksi lokal atau reaksi sistemik yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini adalah macam-macam merek vaksin yang sudah beredar di sosial media ya, semuanya di berita-berita semua udah pada tahu nih, ada Moderna, ada Pfizer, AstraZeneca, atau yang pemerintah keluarkan saat ini atau Sinovac. Jadinya semua merek vaksin ini adalah vaksin yang mati sempurna. Jadinya virusnya sudah mati sempurna dan tidak akan hidup lagi di dalam tubuh kita. Semua merek ini targetnya cuma satu, yaitu adalah melindungi 100% dari perawatan di rumah sakit. Jadinya apapun merek vaksinnya itu semua sama aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa vaksin di fasilitas kesehatan, gunakan saja kesempatan itu, nggak usah pilih-pilih lagi maunya yang ini, maunya yang itu, semua sama aja karena proteksinya tujuannya cuma 100% menjaga kita dari perawatan rumah sakit dan gejala berat gitu. Jadi sampai saat ini kasus-kasus yang setelah divaksin sampai ada gejala berat itu sangat-sangat minim ya, sudah didata juga, dan sampai saat ini juga vaksin yang aman untuk anak-anak sih Pfizer, cuman karena Pfizer dia untuk penyimpanannya masih pada fasilitas kesehatan tertentu saja ya. Kalau itu dia hanya bisa disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi mungkin itu menjadi suatu pertimbangan pemerintah bahwa dari Sabang sampai Merauke itu lebih pantasnya diberikannya kesehatannya semua memadai gitu sih, soalnya kan tidak semua fasilitas kesehatan punya cold chain yang harus minus 40 derajat Celcius. Nah, ini kita akan bahas mitos sama faktanya ya. Vaksin COVID-19 adalah berisi virus yang dilemahkan, mitos atau fakta.
Nah ini mitos ya, karena semua vaksin COVID-19 yang tadi sudah banyak mereknya itu semua tidak ada yang dilemahkan. Jadi semuanya virus yang mati sempurna. Tapi kalau misalnya ada yang virus dilemahkan bagaimana? Itu tidak apa-apa juga, karena walaupun virusnya dilemahkan itu tidak mungkin hidup lagi ke dalam tubuh kita. Itu hanya pengenalan dari antibodi kita yang berbeda saja terhadap si vaksin tersebut. Jadi maupun virus yang dilemahkan atau virus yang sudah mati sempurna itu tidak akan mungkin lagi hidup di dalam tubuh kita lagi. Nah ini mitos atau fakta, vaksin COVID-19 akan menyebabkan positif COVID-19. Nah ini mitos ya. Nah ini mitos ya, karena vaksin itu adalah obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita berisi virus yang sudah mati sempurna dan tidak mungkin lagi akan berkembang biak dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ternyata sudah vaksin terus besok atau minggu depan ternyata swab positif, kemungkinan besar pasien tersebut pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19. Jadinya nggak mungkin bahwa vaksin yang menyebabkan dia positif, karena si vaksin ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah, masuk lewat otot kita, lalu masuk ke pembuluh darah. Dan kalau swab PCR itu kan dideteksinya lewat nasofaring ya, atau tenggorokan. Jadinya ketika kita di swab ditemukan virus yang masih hidup di tenggorokan. Jadi nggak mungkin tuh yang virus yang masuk ke dalam tubuh tiba-tiba nyasar ke tenggorokan. Nah itu nggak mungkin banget. Jadinya gimana nih kalau misalnya vaksin tapi ternyata swab PCR-nya positif? Ya sudah, nanti ke fasilitas kesehatan terdekat, konsultasi sama dokter parunya untuk mendapatkan antiviralnya, untuk dideteksi laboratorium lainnya apakah termasuk gejala ringan atau gejala sedang atau gejala berat. Tapi sih biasanya nggak sampai gejala berat ya kalau misalnya sudah dapat vaksin. Mitos atau fakta, vaksin menyebabkan swab PCR atau antigen menjadi positif. Nah ini mitos juga ya, jadinya ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi vaksin tidak menyebabkan si PCR positif ataupun swab antigen juga positif, tapi dia bisa menyebabkan titer antibodinya positif. Nanti kita akan bahas. Nah ini vaksin akan menyebabkan rapid antibody reaktif. Jadinya memang ini yang kita harapkan, karena kalau misalnya ternyata titer antibody kita reaktif, memang itu yang kita harapkan, ternyata di dalam tubuh kita sudah terdapat antibodi dari si vaksin tersebut. Jadi tubuh kita kebal terhadap si vaksin COVID tersebut, bukan karena tubuh kita banyak virus COVID-nya, enggak gitu. Jadi memang kita sudah punya antibodi terhadap si virus COVID ini. Dan gejalanya akan jauh lebih ringan dan masa menularnya juga akan lebih pendek ketika kita sudah mendapatkan si vaksin COVID. Setelah vaksin harus isolasi, mitos atau fakta? Nah ini mitos ya, jadi karena vaksin ini tidak akan menyebabkan orang menjadi positif COVID-19, jadinya sampai saat ini sih penelitiannya tidak akan menular, tapi karena si vaksin ini masih dalam penelitian, kita harus tetap 3M juga ya, 3M, karena kan dengan kita dengan 3M dan kita sudah vaksin, justru kita lebih memproteksi diri kita lebih baik ya. Jadinya kita harus tunggu sampai pemerintah mengeluarkan ultimatum lagi, kebijakan lagi, kapankah kita boleh berhenti PSBB, kapankah kita boleh lepas masker. Nah itu kita tunggu kebijakan dari pemerintah, karena sampai saat ini sih vaksin masih terus berkembang ya, masih terus dalam tahap penelitian. Vaksin itu sebenarnya harus dibuat atau diteliti hingga 5-10 tahun sih ya. Kalau 2 tahun ini kan lumayan cepat banget, jadi masih dalam penelitian, kita mengikuti kebijakan pemerintah yang saat ini aja. Nah makanya kita nggak perlu isolasi sih kalau misalnya sudah dapat vaksin COVID, boleh untuk melakukan aktivitas biasa tapi tetap harus dengan 3M. Vaksin COVID diisi microchip. Nah ini banyak banget ya isu-isu yang sudah beredar nih di sosial media waktu tahun lalu ya. Nah, ini mitos juga karena vaksin itu disuntikkan ke dalam tubuh dan microchip itu nggak cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam jarum suntik. Jadinya nggak usah khawatir, kita dari vaksin itu nggak mungkin ada microchip. Vaksin COVID-19 berbahaya karena belum selesai uji klinis. Nah ini mitos juga ya, walaupun vaksin masih dalam tahap penelitian, semuanya masih dalam tahap pengembangan, tapi sudah mempunyai izin dari BPOM untuk efektivitasnya adalah 65%. Jadi kalau WHO itu menetapkan kalau efektivitasnya sudah di atas 50% sudah bisa diedarkan. Nah menurut BPOM sudah 65%, jadinya ini vaksin ini termasuknya aman. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, kita tidak usah khawatir, vaksin ini aman dan sudah terbukti ya sampai saat ini semua orang yang sudah diberikan vaksin
rata-rata ya kebanyakan mayoritas itu semua baik dan titer antibodinya juga tinggi, terproteksi, dan mereka juga tetap ini ya aware juga, baik juga nih masyarakat Indonesia kebanyakan sudah dapat vaksin, mereka tetap menjalankan 3M dan tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan cuci tangan karena sudah menjadi kebiasaan ya dari tahun lalu gitu. Jadi nanti kita tetap harus tunggu kebijakan dari pemerintah ya. Nah, percuma vaksin COVID-19 karena tetap harus protokol kesehatan. Nah, ini mitos juga ya, karena sampai saat ini kan walaupun memang bisa menurunkan resiko penularan, tapi masih belum terbukti untuk mengurangi penularannya. Jadinya kita harus tetap 3M, karena kalau kita dengan 3M kita lebih proteksi diri kita lebih baik lagi. Gitu. Jadinya kalau saya sarankan sih semuanya kalau misalnya punya kesempatan untuk divaksin, apapun itu mereknya, divaksin saja dan harus 2 kali ya, jangka waktunya 28 hari. Dan kalau misalnya ternyata ada kendala harus lewat dari 28 hari juga nggak apa-apa, yang penting tetap harus divaksin untuk 2 kali, yang kedua kalinya. Karena kalau misalnya kita nggak vaksin yang kedua kalinya, antibodi kita tidak sempurna, jadi kita tidak terproteksi dengan baik. Nah ini sedikit aja sih, ini menurut tabel ya, jadinya Indonesia ini menurut tabel dari seluruh negara adalah penghentian pandemi ini berhenti kira-kira lebih dari 10 tahun lamanya. Jadinya kalau misalnya antusias dari masyarakat ini tinggi ya mengenai vaksin, semua masyarakat mau divaksin, dan pemerintah juga sistemnya juga baik dalam pengedaran vaksin, mudah-mudahan pandemi ini akan cepat selesai sih dan akan terbentuk herd immunity. Nah ini sih sampai sejauh ini untuk Amerika ini paling banyak yang sudah menerima vaksin, jadinya mereka menurut tabel ini hingga 11 bulan sudah bisa selesai pandeminya. Tapi kita akan lihat nanti untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya.